Ini adalah bukti bahwasannya sebagai data pendukung bahwa Panembahan Senopati atau Raden Ngabei Lore Ing Pasar yaitu ya putra Sultan Pajang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, waktu saya nge-share tentang silsilah Panembahan Senopati yang versi bahwasanya Panembahan Senopati itu disebut sebagai putra daripada Kesultanan Sultan Pajang kan ya. Situ memang ada kalimat yang salah mengartikan, jadi ya wajar ya, namanya kita memang bukan ahli nembang, jadi ya hanya belajar, jadi salah, cuman tidak merusak maksudul laqdam daripada tembang aslinya atau data aslinya, di mana memang menyatakan bahwa Sultan Pajang itu punya anak 4, ya 3 perempuan, laki-laki 1, dan laki-laki itu bernama Raden Bagus. Ketika sudah dewasa bernama dan punya jabatan, dia tinggal di punya tempat tinggal, punya jabatan, maka dia punya gelar Raden Ngabei Lore Pasar atau Raden Ngabei Loring Pasar. Dimana kita tahu semua bahwasanya Raden Ngabei Loring Pasar ini adalah Panembahan Senopati, kan begitu. Setelah saya upload di video di YouTube, banyak komentar yang masuk, dan termasuk diantara keturunan-keturunan daripada keluarga Mataram. Jadi ada keturunan Pangeran Diponegoro, ya Pakubuwono III ya. Ada keturunan daripada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkudiningrat, yaitu juga ada beberapa, ada keturunan daripada Raden Purbaya, dan beberapa terah keraton Jogja, terah Mataram yang lain menanyakan tentang kevalitan, kebenaran tentang data itu. Ya, saya sampaikan bahwasanya memang datanya seperti itu, bahwasanya memang di manuskrip itu dikatakan bahwasanya Sultan Pajang punya anak 4 gitu. Bahkan teman-teman perlu diketahui, manuskrip itu menceritakan Jaka Tingkir ya sebagai Sultan Pajang dari awal dia dari masa dia remaja, dia mengabdi ke Demak menjadi menantu, dia punya anak, bahkan dia dipanggil oleh Sunan Kudus untuk bertemu dengan Arya Penangsang. Itu ada dicatat lengkap di situ ya. Cuman ya tentang siapa istri Sultan Pajang di situ saya masih belum menemukan, artinya mungkin ketelisut bacanya atau bagaimana sehingga tidak ditemukan siapa istri dari Sultan Pajang itu. Tetapi yang jelas Sultan Pajang punya anak 4 begitu menurut manuskrip ini. Itu sekitar tahun 1600 pertengahan, jadi sudah abad 17 pertengahan ya. Lalu Raden Diptyo itu yang dari keturunan KGPA Mangkudiningrat itu ya. Nah itu tanya itu siapa yang menulisnya gitu ya, saya sampaikan itu Ki Sabra gitu, karena di saat itu juga menceritakan tentang Cakaningrat, menceritakan tentang Kanjeng Sunan Giri, juga menceritakan tentang Jaka Tingkir, karena di situ ada juga menceritakan siapa Wali Songo pada zamannya Ibrahim Asmoro, itu ditulis semua, disampaikan semua. Artinya Majelis Wali Songo itu juga bukan hanya nama-nama yang kita kenal sekarang itu gitu. Ada gitu teman-teman. Lalu juga saya sampaikan kepada Raden Diptyo bahwasanya ada juga ada juga data-data yang lebih muda dari ini,
lebih mudah dari manuskrip Sabra, saya bilang begitu. Juga itu menjelaskan secara sore tentang silsilahnya Mataram gitu. Jadi saya punya manuskrip, teman-teman ya. Saya punya manuskrip itu lebih mudah dari manuskrip Sabra. Di mana manuskrip itu menjelaskan tentang keturunan Cirebon dari Sultan pertama sampai ke kesepuhan. Di situ ditulis dari Pangeran Pasardan sampai ke bawah, sampai ke Sultan Muhammad Syamsuddin. Nah itu baru dia punya anak Sultan Janingrat begitu. Sampai situ aja. Lalu menceritakan tentang Banten sampai ke ini Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa sampai situ. Nah ini mungkin ya juga bisa dikatakan tua, bisa dikatakan 1700-an ya ini kitab ini. Nah teman-teman, di manuskrip itu juga menjelaskan tentang Pajang gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui teman-teman ya, bahwasanya Pajang itu kan Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya atau Sultan Jagatingkir Hadiwijaya Pajang itu kan keturunan daripada Syamsu Tabriz, Syekh Syamsu Tabriz. Syamsu Tabriz itu adalah putra daripada Jamaluddin Al-Husin atau Jumadil Kubro. Nah, disebutkan dari atas sampai ke bawah ya, sampai ke bawah itu nanti ketemulah yang nama Sultan Pajang gitu. Nah, teman-teman ya, itu ada di halaman ke-28 karena manuskrip itu hanya 36 halaman saja. Jadi ini teman-teman bisa diperhatikan nanti di gambarnya ini ya. Jadi Syekh Syamsu Tabriz Kang Alunggo ing Prabuwati ya, ini jadi menjabat sebagai penguasa di Prabuwati ya. Peputra Syekh Kulni. Nah, ini mungkin nama lain dari Pangeran Petak. Peputra Dakul Dabul, ini istilah serapan. Ini saya tanya kepada Raden Bagus Agus Effendi itu, apa artinya ini? Syekh Dakul Dabul ini. Kata beliau, itu istilah serapan dari zikir Kuldzil Kobul. Ya, ini nama lain dari Prabu Handaningrat. Ini nama lain dari Prabu Handaningrat. Lalu peputra Pangeran Bonang, peputra Pangeran Bonang. Ini gelar asli katanya Pangeran Bagus itu. Ini gelar asli dari Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Kenongo. Jadi kata beliau, ini ya ayahnya siapa? Ayahnya Cakan Hadat Jagatingkir gitu. Nah, Prabu Handaningrat ini dikenal dengan Datuk Syekh Dakul Dabul atau Syekh Kuldil Kobul ya. Lalu punya anak peputra Sultan Pajang. Nah, ya jelas ya. Sultan Pajang itu siapa? Ya Jagatingkir, karena pengasas pertama Kesultanan Pajang Jagatingkir ya, menantu daripada Pangeran Trenggono ya, alias Hadiwijaya. Dan Hadiwijaya itu adalah Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya ini peputra Gedeng Mataram. Nah, itu ya, peputra Gedeng Mataram. Siapa Gedeng Mataram itu? Ya penguasa Gedeng Mataram, Ki Gede ing Mataram itu aslinya adalah Ki Gede ing Mataram atau penguasa Mataram. Siapa? Yaitu Penembahan Senopati. Ini kata beliau. Karena saya komunikasi dengan beliau. Lalu ini apa artinya gitu? Oh ini setelah itu peputra Gedeng Mataram, peputra Sultan Abdul Arifin. Nah, Sultan Abdul Arifin itu adalah nama asli atau nama gelar Arabnya Susuhunan Hanyokrowati ya. Peputra Kanjeng Sunan. Nah, Kanjeng Sunan ini gelar Sultan Agung ya, Kanjeng Sunan. Lalu peputra Kang Alinggi ing Gunung Tegal Arum. Jadi siapa?
kira-kira putranya Sultan Agung yang dia itu ada di Tegal Arum ya, Sunan Amangkurat kan, Tegal Arum kan. Lalu peputra Sunan Mangkurat atau Susuhunan Mangkurat. Lalu peputra Adipati Kang Alingge ing Kartosuro Solo. Jadi jelas teman-teman ya, ini jelas. Itu sampai ikut baca juga di manuskripnya ya. Ini adalah bukti bahwasannya sebagai data pendukung bahwa Panembahan Senopati atau Raden Ngebei Lore ing Pasar yaitu ya putra Sultan Pajang ya. Nah, ini adalah data baru yang kita temukan gitu, dan itu data tua gitu. Ya, jangan anggap ini adalah fitnah kepada keluarga Mataram. Jadikan sebagai cakrawala, hazanah keilmuan gitu. Bisa didiskusikan bersama, begitu ya. Jadi monggo gitu. Kita buka forum kecil-kecilan mendiskusikan ini, kan begitu. Kita cari referensi mana data yang paling tua, yang paling kuat begitu. Tahun berapa data yang mengatakan Panembahan Senopati itu adalah putra Ki Ageng Pamanahan. Ini kan sebagai komparasi data nanti teman-teman. Saya kira seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.